beriman akan meninggal dunia, ketika akan wafat, datang rombongan malaikat, lalu mereka duduk berjajar sejauh mata memandang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas anugerah iman dan Islam yang Allah limpahkan kepada kita, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan takwa sebagai bekal terbaik dalam hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW selesai memakamkan salah seorang sahabatnya dari golongan Ansor, lalu beliau duduk-duduk di sekitar tempat makam tersebut, dikelilingi oleh para sahabat, sambil menulis-nulis sesuatu dengan ranting pohon di atas tanah pemakaman tersebut. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, Inna abdal mu'min idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, sesungguhnya seorang mukmin ketika akan meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat alias akan wafat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Allah Subhanahu wa taala turunkan rombongan malaikat dari langit. Kalau sudah bicara tentang rombongan, maka pikiran kita akan berpikir jumlahnya lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Tetapi di adat kita, kalau rombongan biasanya lebih dari dua. Nah, rombongan malaikat yang turun dari langit ini akan menemani prosesi kematian dari orang mukmin, akan menemani prosesi wafatnya seorang beriman. Maka sudah bisa dipastikan rombongan ini akan tampil dalam bentuk yang sangat terbaik. Mereka memiliki 3 ciri ketika datang pada prosesi tersebut. Kata Rasulullah, yang pertama, bidul wujuh, wajah mereka putih berseri. Kalau kita bertemu dengan sekelompok orang, terlihat langsung depan mata kita wajah putih berseri, langsung kesan pertama adalah menyenangkan, akrab, kekeluargaan, dan mudah diajak bicara. Begitupun ciri yang pertama dari malaikat yang turun dari langit untuk prosesi kematian dari orang beriman, bidul wujuh, wajah mereka putih berseri. Yang kedua, ka'annahu wujuhahum syams, wajah mereka cerah seperti cahaya matahari. Lagi-lagi, kalau kita bertemu dengan orang yang sudah wajahnya putih berseri lalu cerah seperti sinar matahari, kesan pertama langsung timbul kilat adalah orang ini menyenangkan, menenteramkan, baik kepada kita dan ramah kepada kita. Lalu yang ketiga cirinya adalah ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga, wa hanutu min hanutil jannah, dan juga mereka membawa minyak wangi dari surga. Biasanya orang yang akan meninggal dunia sudah disiapkan kain kafannya,
oleh keluarga ataupun oleh paguyuban jenazah. Tapi ini malaikat yang turun dari langit ini membawa serta kain kafan dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian rombongan ini duduk berjajar sejauh mata memandang. Ilustrasinya adalah kalau kita ada di sekitaran jalan bebas hambatan panjang, tiba-tiba macet, lalu kita sapukan pandangan kita jauh ke depan 1 atau 2, 3 kilo, di mata kita yang terlihat adalah jejeran mobil yang terhenti atau berhenti total, macet total. Begitu pula ketika orang beriman akan meninggal dunia, ketika akan wafat, datang rombongan malaikat, lalu mereka duduk berjajar sejauh mata memandang. Ini menandakan jumlah mereka sangat banyak. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam, sang aktor utama. Hatta yajlisa 'inda rasi, hingga dia duduk di sisi kepala, tepat di pinggir kepala dari orang beriman yang akan meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa sakaratul maut, prosesi pencabutan nyawa, proses pencabutan roh dari orang siapapun manusianya, entah beriman atau tidak beriman, ada rasa sakitnya melebihi 300 kali tusukan pedang. Nah, ini pula yang akan dialami roh orang beriman pada saat itu. Lalu malaikat maut alaihissalam berkata kepada orang beriman ini, "Ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa, wahai pribadi yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan." Keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Saat roh mulai dicabut, saat ada rasa sakit laksana 300 kali tusukan pedang, saat itu pula malaikat maut berkata, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Kita kelak ketika meninggal dunia adalah orang beriman. Meskipun demikian, kita bukan orang yang maksum, yang bebas dari dosa dan khilaf. Tetapi kalau ada kata-kata malaikat yang menyemangati diri kita, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, pasti kita akan dengan sangat rela meninggalkan apa-apa yang telah kita miliki. Pasti kita akan senang meninggalkan apa yang telah kita dapat di dalam dunia ini. Karena ada kata-kata, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqaq. Kemudian keluarlah ruh orang beriman tersebut bagaikan air yang jernih, yang bening, lancar keluar dari tempat air atau teko seperti kita umumnya. Bersih semuanya, keluar dengan mudah, keluar dengan gampang. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut memeluk ruh orang beriman tersebut. Fa'idha akhadhaha lam yada'uha fi yadi tarfata 'ain hatta yakhudhuha. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja sekejap mata ruh orang beriman tersebut, nyawa orang beriman tersebut dipegang oleh malaikat maut dengan tangannya, rombongan malaikat yang tadi telah datang lebih dahulu mengambil alih. Untuk apa? Fayaj'alha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud. Untuk dibungkus dengan kain kafan dari surga dan diberi minyak wangi dari surga tadi. Wa yakhruju minha ka'athyabi nahtimis. Kemudian keluarlah aroma semerbak minyak wangi wajirat ala wajhil ardh, yang meliputi seluruh permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah keistimewaan yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman ketika dia meninggal dunia. Maka itulah dengan barakah ibadah salat Jumat dan barakah ibadah-ibadah lainnya, marilah sama-sama kita pertahankan iman kita sampai nanti maut menjemput kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kisah pengalaman menarik dari seorang kiai bernama Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad Malang. Ketika beliau mendatangi satu kampung yang seluruhnya murtad, artinya sebelumnya seluruh kampung itu beragama Islam. Kemudian didakwahilah kembali mereka dan akhirnya seluruhnya pun kembali masuk dalam agama Islam. Satu persatu oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar mereka ditanya, diwawancara, dan kesimpulannya adalah mereka murtad, meninggalkan agama Islam dikarenakan salah satunya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita jadikan sholat tiap utama dalam kehidupan kita beragama. Jangan sekali-kali membiarkan diri kita, istri kita, anak-anak kita mengabaikan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kita, garis batas kita dengan mereka adalah dengan yang namanya salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka barang siapa yang mengabaikannya atau menganggap tidak penting, faqad kafar, maka dia adalah kafir. Wa may yartadil minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan barang siapa yang murtad, yang meninggalkan agamanya, ditunggu sampai usia remaja, ditunggu sampai usia dewasa, ditunggu sampai usia sepuh, tetapi dia tidak kembali kepada agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka dia mengalami kerugian, maka dia mengalami kesia-siaan atas amal-amalnya baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun. Dan dia akan ada di neraka selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitu pentingnya yang namanya iman. Salah satunya adalah dengan kita menjaga salat kita. Salat adalah bagaikan wasiat. Artinya wasiat bukan hanya untuk diri pribadi kita, maka kita bawa pulang perintah ini, wasiat ini kepada istri kita, anak-anak kita di rumahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asab kitabuk. Qarqallahu man sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa nitabi'in wa tabi'ihim bisani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.